Terima kasih Pak Karo Keuangan, Ibu Karo Kepegawaian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat para pimpinan di pejabat struktural dan pejabat fungsional di seluruh tingkat banding. Yang pertama, Pak Karo Perencanaan, Pak Joko Boyo. Izin Pak, saya memaparkan KKMA SK Sekretaris Mahkamah Agung nomor 578. Mungkin langsung saja di slide-nya. Penilaian kinerja pegawai. Pengertiannya adalah suatu proses penilaian secara sistematis yang dilakukan oleh pejabat penilai terhadap sasaran kinerja pegawai. Kenapa adanya PKP ini? Salah satunya adalah amanat dari pemerintah melalui Perpres nomor 8 tahun 2020 tentang Tunkin, berbunyi pada pasal 5 ayat 2, tunjangan kinerja diberikan dengan memperhatikan capaian kinerja setiap bulannya. Yang kedua, dengan adanya Perpres, muncullah Perma nomor 3 tahun 2020 tentang pelaksanaan pemberian tunjangan kinerja. Di bagian ketiga, capaian kinerja, di pasal 7 ayat 2, capaian kinerja pegawai ditetapkan oleh Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia. Dengan munculnya surat keputusan Sekretaris Mahkamah Agung ini, artinya seluruh pegawai di Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya harus mempedomani petunjuk teknis pelaksanaan PKP Mahkamah Agung ini. Maksud dan tujuan PKP ini adalah agar terdapat keseragaman dalam melaksanakan ketentuan Perma nomor 3 tahun 2020. Tujuannya sebagai pedoman memberikan penjelasan terhadap masalah-masalah teknis yang muncul dalam Perma. Nah, bahan-bahan penyusunan untuk menyusun PKP ini, yang pertama mungkin bisa diambil dari rencana kinerja tahunan atau perjanjian kinerja tahunan organisasi yang bersangkutan. Yang kedua, dokumen DIPA, RKKL, atau POK. Yang ketiga, dokumen uraian jabatan. Yang keempat, peta jabatan. SOP, pelaksanaan tugas dan pekerjaan. Dan yang keenam adalah Permenpan untuk pejabat fungsional, tentang jabatan fungsional dan angka kreditnya. Mungkin manfaat penilaian ini ada di juknisnya, nanti bisa kita lihat. Mungkin langsung di ruang lingkupnya juga, Pak. Nah, dalam menetapkan target capaian kinerja yang sudah disampaikan oleh Kabak kami, Kabak Ortala, target waktu, target biaya, kuantitas, dan kualitas. Target waktu itu diselesaikan dengan lamanya penyelesaian pekerjaan dalam tahun berjalan. Biaya mungkin diisi oleh pegawai yang mempunyai wewenang dalam hal pertanggungjawaban penggunaan dalam satu unit kerja. Kuantitas disesuaikan dengan capaian di dalam tahun berjalan dan menentukan jenis output-nya. Kualitas ditargetkan dengan capaian nilai maksimal 100 sebagai target tertinggi yang akan dicapai. Nah, ini batasan-batasan nilai juga sudah disampaikan oleh Pak Kabak Ortala, mungkin saya next. Nah, ini media pengisian. Dengan adanya PKP ini, terbit 19 Agustus, kita masih menggunakan sistem manual atau bisa disebut konvensional. Proses pembuatan bisa dilakukan dimanapun dan kapanpun. Alat pengolah data yang sampai saat ini kita kerjakan adalah menggunakan Microsoft Excel. Paling lama 2 tahun PKP sudah menerapkan sistem dengan sistem aplikasi, nanti akan disebut dengan e-kinerja. Nah, batasan-batasan waktu penginputan juga mungkin ada di juknisnya tentang penginputan dilakukan paling lambat 4 hari kerja. Atasan dapat menyetujui paling lambat 4 hari kerja pada bulan berikutnya. Pegawai setelah 4 hari belum menggunakan PKP dipotong 25%, keberatan dianggap final, tidak dapat dimintakan ke kas negara. Mungkin ini secara detail ada di juknisnya. Prinsip-prinsip tadi juga sudah dijelaskan bagaimana menyusun PKP.
harus jelas, dapat diukur, relevan, dan dapat dicapai. Nah, ini adalah ranah kata-kata, sama seperti halnya kita menggunakan di SKP tahunan. Eselon 1 katanya seperti apa, eselon 2, eselon 3, eselon 4, dan sampai di titik di pelaksana. Mungkin nanti bisa dilihat juga, nanti kita bagikan juga ini ranah kata-kata untuk dalam menyusun di setiap kegiatan di PKP. Ini sesuai dengan mandat dari BERMA mulai 1 September 2020, PKP ini seluruh pegawai Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya harus mulai wajib disusun. Nah, mungkin kita langsung ke izin Pak Karo, Bu Karo, langsung ke Excel-nya, bagaimana tahapan-tahapan untuk memasukkan kegiatan-kegiatannya. Ini kita lihat di Excel-nya. Nah, siap. Kurang gede. Oke, ini adalah lembar kerja dari PKP. Ini contoh yang saya buat untuk memudahkan teman-teman pegawai dan pegawai, karena contoh ini masih saya buat di jabatan struktural. Ini adalah contoh di jabatan di saya di eselon 4. Nanti di sini ada kolom sheet. Artinya kolom sheet ini adalah perjanjian dari pegawai terhadap pimpinannya. Ini ada nama kita, nanti kalau misalnya diisi, nanti di setiap bulan-bulannya akan otomatis ganti namanya. Nah, ini adalah sasaran kegiatan. Sasaran kegiatan, indikator, ini kita bisa dapat dari atasan kita, tugas pokok, tugas fungsi dari atasan kita. Ini kalau di saya ini di Biro Perencanaan ada 2 sasaran kegiatan. Mungkin yang lebih mendekati dengan tusi saya adalah penataan organisasi dan tata laksana pada Mahkamah Agung. Dan di sini indikator ini adalah tugas utama saya di kepala subbagian akuntabilitas. Ini hanya contoh, mungkin nanti bisa 3, bisa 4, dan tidak mungkin permanen 3 ini dengan contoh, mungkin ada 1, bisa juga sesuai dengan tusinya jabatan pada masing-masing pegawai. Nah, ini ada 3 indikator tugas utama saya. Yang pertama adalah pelaksanaan review indikator kinerja utama. Di sini saya menyelesaikan IKU Biro Perencanaan dan Organisasi, IKU Eselon 1, IKU Badan Urusan Administrasi, dan IKU Mahkamah Agung Republik Indonesia. Saya menargetkan target mutu saya 100%, target kuantitas 2, satuannya dokumen. Nah, artinya di sini waktu penyelesaian saya membuat perjanjian dengan pimpinan menyelesaikan di indikator yang pertama sampai di bulan Oktober. Nah, ini akan nanti terlihat di bulan-bulan berikutnya sampai bulan Oktober. Harus ada indikator kinerja utama. Nah, di bulan-bulan sampai bulan Oktober itu kita uraikan apa aja tugas-tugas untuk memenuhi target kerjaan utama kita. Nah, ini kan saya ada 2 indikator yang di bulan Januari, misalnya contoh. Nah, nanti sebelum menginjak ke PCK bulan, artinya saya harus ada 2 indikator yang akan muncul di bulan Januari, sesuai dengan di sheet PK yang pertama ini. Kita lanjut. Di sini ada kolom pagu anggaran. Ini tidak mengacu untuk kepenilaian, artinya bisa dimasukkan atau mungkin tidak masalah. Karena di sini kenapa saya mendapatkan nilai segini, karena bunyi dari RKKL-nya untuk tugas atau pelaksanaan dari
review indikator ini berbunyi di sekitaran angka segini. Makanya saya munculkan. Nah ini ya kalau PKP ini kenapa tidak munculkan, mungkin baru dimandat oleh atasan kami untuk menyelesaikan PKP ini, ternyata di bulan Agustus atau Juli ini udah selesai. Saya targetkan di bulan September. Nah ini atasan. Nah ini pejabat dari atasan saya, pejabat penilai, misalnya saya eselon 4, atasan saya eselon 3, atasan pejabat menilai adalah eselon 2. Dalam hal ini Pak Jokowi. Lanjut ke sheet yang PCK bulan, artinya tadi yang saya bilang di awal, ini harus terlihat di bulan pertama, di Januari ada review indikator kinerja utama dan pedoman penilaian capaian kinerja. Kita buka di sheet yang selanjutnya di PCK bulan 1. Nah, ini di bulan Januari, ini contoh. Jadi harus ada 2 indikator yang kita targetkan di awal. Indikator kinerja utama sama indikator pedoman penilaian capaian kinerja. Nah, di sini saya di bulan Januari ini saya bisa mengumpulkan, menyiapkan, terus menginput data, mengolah data gitu kan. Nah, di sini target yang pertama di kegiatan tugas utama saya mengumpulkan bahan dokumen terkait IKU. Target di kuantitas 5, satuannya dokumen, kualitas mutunya 100%. Nah, ini realisasinya dalam 1 bulan ini saya menyelesaikan 3 dokumen ternyata. Artinya dari nominal yang realisasi sini sudah terhitung. Artinya realisasi kuantitas dibagi dengan target kuantitas dikali 100% dan mendapatkan hasil 60 ini. Nah, di sini juga nilai capaian dalam satu kegiatan ini 60. Ini terus berjalan, menyiapkan, mengumpulkan berapa targetnya, kita sesuaikan dengan apa yang kita kerjakan dalam 1 bulan, dapatlah nilai 82. Kenapa 82? Artinya di sini ada 5 kegiatan yang dalam satu indikator dengan jumlah secara keseluruhan 60, 100, 50, 100, 100 dibagi 5 kegiatan. Di sini sudah di perhitungan sudah pakai hitungan menganjak ke indikator yang kedua, indikator penyusunan pedoman penilaian capaian kinerja. Sama halnya seperti itu semua, apa-apa aja yang untuk mencapai pedoman penyusunan penilaian capaian kinerja ini. Seperti halnya mengumpulkan bahan, input, karena memang posisi saat ini kami belum ada staf di bawah kami, artinya dengan ranah kata-kata staf masih bisa saya tampilkan di sini. Ini dari 2 indikator ini 75, tetap di sini ada 5 kegiatan, artinya dibagi 5, di 5 kegiatan itu. Nah, di sini rekapitulasi di bulan Januari. Nah, tadi menargetkan di sheet yang PK ini kan ada 2 indikator, artinya dari jumlah yang pertama 82, jumlah yang kedua indikatornya 75, hasilnya 78 ini. Kenapa dapat ini? Karena dibagi 2 indikator. Nah, ini secara otomatis juga kita mendapatkan nilai baik dan akan nanti terrekap, akan secara otomatis juga di kolom sheet-nya rekap. Nah, inilah rekapitulasi yang akan diberikan ke, kalau di teman-teman tingkat bandingan tingkat pertama, mungkin di bagian kepegawaian untuk berbarengan dengan daftar hadir. Dan ini adalah seluruh rekap dari 1 unit kerja. Seluruh pegawai-pegawai akan muncul di rekapan ini. Nah, ini akan disampaikan di bagian kepegawaian untuk memasukkan dalam Komdanas. Nah, itu mungkin yang ini ditandatangani oleh pimpinan satuan unit kerja. Ini mungkin izin Mbak, dari ini udah bisa saya sampaikan. Mungkin ada hal-hal yang teman-teman mau bertanya dengan penjelasan. Terima kasih, saya kembalikan ke Pak Taro, keuangan.